Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini jadi sore yang mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya menjelang berbuka puasa bersama dengan komunitas pengusaha Muslim Indonesia KPMI yang alhamdulillah kami bisa bersua kembali dengan anggota KPMI ya, dan mudah-mudahan kita bisa saling sharing ilmu dan membagi ilmu yang bermanfaat tentunya. Pada kesempatan sore ini insya Allah kita akan kaji tema yang diminta supaya kami membawakannya, yaitu dengan tema wadiah dan ariyah. Wadiah ya kita bahasakan bebas itu titipan, ariyah itu bahasa bebasnya adalah meminjamkan. Ya, ariyah itu meminjamkan. Nanti saya akan rinci satu persatu wadiah, ariyah dan kaitannya itu seperti apa, dan beberapa transaksi yang saat ini kita bisa lihat dan mungkin kritisi ya, nanti bisa kita lihat juga. Sebenarnya makalahnya atau artikelnya sudah kami muat di website urumaiso.com di pembahasan awal artikel. Kami baru saja upload, publish titipan, judulnya titipan dan pinjaman, wadiah dan ariyah. Baik, saya langsung bahas karena terbatasnya waktu. Nanti mungkin sekitar sampai jam 5. Setelah itu nanti tanya jawab, silahkan dari para peserta yang mendengar langsung lewat Zoom atau lewat YouTube KPMI, dan yang lainnya yang ingin menanyakan bisa nanti di akhir. Baik, saya langsung mulai dengan membandingkan pengertian wadiah dan ariyah. Wadiah itu secara etimologi atau fil lughah, secara etimologi, secara bahasa itu berarti mastauda'a, yaitu sesuatu yang dititipkan ya, sesuatu yang dititipkan. Bentuk jamaahnya itu wada'i. Dan kita biasanya kalau doa ketika safar, ya doa ketika safar, kita itu yang musafir mendoakan yang ditinggal itu dengan doa astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'iuhu. Ya. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Maka ini asal katanya seperti itu. Jadi wadiah ini barangnya. Ya, wadiah itu barangnya. Secara istilah wadiah atau secara terminologi atau istilah syar'i, wadiah itu adalah harta yang dititipkan pada yang lain untuk dijaga. Ingat ya, harta yang dititipkan pada yang lain untuk dijaga. Jadi kita punya, ini saya punya barang ini. Saya punya tas misalnya. Saya titipkan pada yang lainnya, ini jaga barang saya ya. Nah, itu namanya wadiah. Barangnya ini namanya wadiah, barang wadiah. Ulama Hambali mengatakan, ada tambahan dari ulama Hambali, mereka tambahkan wazadul hanabila bila iwadin, tanpa adanya imbalan. Artinya ini secara cuma-cuma, tidak ada kompensasi bayar sekian gitu. Jadi cuma ini saya titipnya, maaf saya ke toilet sebentar ya, dan saya balik lagi ambil tas itu. Nah itu namanya barang wadiah. Kalau ariyah ini kita bawa ke kata i'arah. Ya, i'arah. I'arah itu artinya secara etimologi, secara bahasa itu meminjamkan. Dan nantinya akan dikembalikan. Meminjamkan. Dan nantinya akan dikembalikan. Yaitu minat ta'awur. Yaitu artinya meminjamkan. Watanawub ma'arraddi. Nah, nanti akan dikembalikan barang tadi. Adapun ariyah, kalau kita sebut ariyah itu kata bendanya, artinya peminjaman. Artinya di sini peminjaman. Nah, namun secara terminologi, secara syar'i, i'arah
didefinisikan oleh masing-masing madhab. Nanti ulama Hanafiyah pengertiannya sendiri, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali nanti sendiri-sendiri. Kalau ulama Hanafiyah itu mengatakan innaha tamlikul manafi' majanan. I'arah adalah memiliki kemanfaatan dari sesuatu secara majanan, cuma-cuma. Ya, innaha tamlikul manafi'. Ya, saya manfaatkan barang ini cuma-cuma. Ini ada helm teman ya, ada helm teman. Saya pinjam helmnya ya, itu cuma-cuma namanya itu. Saya pinjam, itu namanya i'arah. Nah, ulama Malikiyah mengatakan bi anna tamliku manfaatin muaqqatatin bila iwadin. Namanya i'arah itu adalah memiliki kemanfaatan pada rentang waktu tertentu. Jadi ada muaqqatah, ada rentang waktu tertentu tanpa ada imbalan lagi, yaitu cuma-cuma. Lantas ulama Syafi'iyah mengatakan i'arah adalah syar'an ibahuhu al-intifa' bi syai'in ma'a baqa'i ainihi. Lihat ya. Kalau pengertian ulama Syafi'i ini lebih mendalam lagi. I'arah itu adalah membolehkan, memanfaatkan sesuatu dan bentuk benda yang dipinjam masih tetap ada. Gitu. Jadi dia pinjam helm tadi, helm ini nanti balik, ya helmnya nggak berubah. Beda kalau saya pinjam uang ya. Mas, saya pinjam uangnya dulu mas, nanti 1 minggu lagi saya balikan. Ya, 1 minggu lagi saya kembalikan. Kalau ini dia pinjamkan, uangnya dipakai. Ya, dipakai. Nanti dia kembalikan bentuk uang yang lain gitu. Kalau ini barangnya ya tetap. Helm, pinjam yang helm saya ini, helm A, kembalikan lagi. Seperti itu pula. Ulama Hambali mengatakan, bi'annaha ibahatul intifa' bi'ainin min a'yanil mali. I'arah itu adalah membolehkan, memanfaatkan sesuatu dengan ain, yaitu dengan barang tertentu dari berbagai macam harta yang ada. Ya, ain di sini maksudnya itu barang tertentu. Jadi barangnya sudah ditentukan. Ya, itu pengertian ada i'arah, i'arah atau ariyah. Kalau saya paling senang tadi dengar definisi dari ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tadi katakan ya, yaitu pemanfaatan suatu ma'a baqa'i ainihi. Barang itu masih tetap ada. Nah, kalau di dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan ya, wadi'ah dan ariyah itu punya kaitan. Atau wadi'ah dan i'arah itu punya kaitan. Ya. Kaitannya adalah keduanya itu sama-sama pemanfaatan barang dengan amanah. Ya. Yang dimaksud dengan amanah ini, kita kalau pinjam barang orang ya, selama bukan karena kesalahan kita tidak melampaui batas, yaitu bukan kesalahan kita yang tidak jaga barang dengan baik. Seandainya terjadi musibah misalnya, dia pinjam barang ini kemudian dirampok barang tersebut, ya, maka dia tidak mesti menggantinya. Ya, dia tidak mesti menggantinya tadi. Itu namanya istilahnya barang amanah. Beda kalau ini jadi sifatnya sewa, titip namun suruh bayar. Ya. Titip namun suruh bayar, ini beda. Kalau kita bahas ini tadi kalimat-kalimat yang ada tentang wadi'ah tadi ya. Ya, atau ariyah, wadi'ah, ariyah, di sini majanan di sini. Nah, sekarang kita lihat berkenaan dengan wadi'ah. Kita bahas yang terlebih dahulu tentang wadi'ah. Wadi'ah itu disyariatkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Secara umum, kalau disebut dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, pensyariatannya itu secara dalil, itu dilihat dari Al-Quran karena ini bentuk ta'awun. Kita menerima titipan orang itu bentuk ta'awun, kita bantu dia. Maka termasuk dalam ayat
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Termasuk dalam ayat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga ini dalam hadis juga disebut demikian. Ya, dalam hadis disebut adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepada kalian. Maka ini dalil yang mendukung adanya pensyariatan wadiah tadi. Artinya wadiah di sini boleh. Ya. Ada dalil-dalil yang mendukung seperti itu. Adapun hukum taklifinya, saya nukil saja salah satu pendapat dalam mazhab, yaitu ulama Syafi'iyah, yang menjelaskan masalah hukumnya di sini. Ulama Syafi'iyah katakan, yustahabbu liman qudira ala hifzil wadi'ah wa ada'il amanah fiha ayyak bilaha. Disunahkan bagi orang yang mampu untuk menjaga barang titipan wadiah tadi, ya, dan dia mampu menjaga amanat dengan baik, dia menerima barang titipan tersebut. Kata ulama Syafi'iyah, li'annahu minat ta'awun al-ma'mur, karena ini termasuk bentuk ta'awun, saling tolong menolong dalam hal yang diperintahkan. Jadi kalau ada yang datang minta tolong pada kita, saya titip barang ini ya, kita asalnya terima itu, disunahkan untuk menerimanya. Namun mereka lagi berikan catatan, amma idza kana ajizan an hifdhiha fayuhramu alaihi qabuluha. Namun jika kita itu punya ajiz, tidak mampu menerimanya, haram baginya menerima, karena hal ini akan menyebabkan kerusakan. Ya, nanti akan menyebabkan kerusakan. Kok tidak mau menerima barang tadi, kok terima? Nah, itu jadi masalah. Nah, itu yang kedua tentang hukum taklifi. Lalu yang ketiga tentang masalah hakikat wadiah. Akadnya itu seperti apa? Ya, akadnya itu seperti apa? Menurut jumhur ulama, Malikiyah, Hambali, dan Syafi'i, menganggap bahwa akad wadi'ah di sini adalah akad taukil, mewakilkan. Ya, adalah akad taukil, mewakilkan. Terus ada poin lagi yang keempat. Ada di sini disilakan di dalam al-mawsu' al-fiqhiyah khosais akdil wadi'ah. Kekhususan dalam akad wadi'ah. Kekhususan dalam akad wadi'ah. Yang pertama, akadnya itu jaiz dari kedua belah pihak. Artinya salah satu boleh menolak. Jadi ya, misalnya ada yang datang menitip barang ke kita, terserah kita mau menerima atau tidak gitu. Oh maaf mas, saya ada keperluan, saya mau pergi ini, maaf saya nggak bisa nerima itu. Ya, jadi bukan akadnya itu akad lazim, bukan. Dalam mawsu' al-fiqh disebut akdun jaizun minal janibain. Akadnya itu akad jaiz, boleh. Ghairu lazim, bukan akad lazim. Jadi salah satu dari dia itu boleh menolak. Ya, salah satu darinya itu boleh menolak. Kemudian yang kedua, ini yang disebutkan tadi, kekhususan dari akad wadi'ah adalah akadnya itu akad amanah. Ya, akadnya itu adalah akad amanah. Artinya di mana kalau barang tersebut rusak, bukan karena kesengajaan orang yang dititip, tidak ada ganti rugi. Ya, ini selalu berulang-ulang kalau menjelaskan akad amanah itu seperti itu, kalau dalam masalah muamalah. Kemudian yang ketiga, khosoisnya, kekhususan dari akad wadi'ah itu adalah akadnya itu tabarru'at. Yaitu akadnya itu berderma, membantu orang lain. Ya, dilakukan di sini, disebutkan dalam al-mawsu' al-fiqhiyah, allati taqumu ala asasi rifqi wal ma'una wa tanfisil kurba wa qada'il hajah. Yang dilakukan akadnya itu adalah ingin berbuat baik, menolong orang lain, mengangkat kesulitan orang, menunaikan hajat.
menunaikan hajat orang. Ya, jadi ini ada 3 kekhususan dari akad wadiah. Terus ada rukun akad wadiah. Ada rukun akad wadiah. Yang pertama, kalau kita bicarakan rukun di sini, ada namanya sighah. Ya, sighah. Sighah di sini artinya ada ijab qabul. Yang satu bilang, saya itu titipkan barang padamu, yang satu itu menerimanya. Jadi ada ijab qabul. Terus yang kedua, rukunnya lagi adalah 2 orang yang berakad, yaitu al-maudi dan al-mustauda, itu ada. Di mana al-maudi yang menitipkan, di sini punya syarat-syarat, al-mustauda yang dititipkan, orang yang dititipkan juga punya syarat-syarat. Al-maudi yaitu yang menitipkan harus jaiz tasarruf. Yaitu dikatakan dia boleh melakukan transaksi. Jadi ada yang datang nih ya, nitip barang ke kita ya. Ini syaratnya dia itu harus jaiz tasarruf. Harus berakal. Jadi orang gila nggak boleh kita terima titipannya berarti. Kemudian yang kedua balik, berarti anak kecil nggak bisa. Ya. Terus yang ketiga Rashid. Ya. Yang ketiga itu Rashid. Ya, yang ketiga itu Rashid. Rashid di situ kalau kita lihat dari penjelasan ulama fikih, Rashid itu biasanya terkait dengan bisa menerimanya anak yatim itu ketika dia ditinggal mati orang tuanya, dia akhirnya yatim, dia bisa menggunakan harta peninggalan orang tuanya itu dengan baik. Ya, gampangannya kita katakan kalau Rashid di sini berarti bisa menggunakan barang itu dengan baik. Karena ada yang safih. Dia maaf mungkin idiot, ya akalnya kurang fungsi gitu. Sehingga tidak bisa memanfaatkan barang ini dengan baik. Nah, harusnya orang yang menyerahkan titipannya ke kita di sini adalah orang yang Rashid. Ya. Ya, istilahnya kita tadi artikan bisa memanfaatkan harta dengan baik. Kemudian ada lagi syarat untuk al-mustauda, orang yang dititipkan. Nah, ini juga dikatakan oleh para ulama harus jaiz tasarruf. Yaitu sama, balik, berakal, Rashid. Kemudian ditambahkan lagi, barang yang dititipkan juga ketika diserahkan itu sudah tertentu. Ya. Barang yang dititipkan itu sudah tertentu. Oh, ini barangnya ini. Nah, itu kaitannya dengan 2 orang yang berakad tadi. Yang ketiga, ini kaitannya dengan barang yang dititipkan, al-mauda'ah. Al-mauda'ah yaitu barang yang dititipkan di sini harus harta. Walaupun ada perselisihan di antara para ulama, namun jumhur itu mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan barang yang dititipkan itu aktifat tetap ataupun bergerak. Ya, aktifat tetap maupun bergerak. Jadi mungkin ada yang nitip, ya, nitip tasnya kan bisa pindah-pindah. Ada yang nitip, ya, berupa yang tetap berarti seperti tanah. Ya, seperti itu diperbolehkan. Nah, ini seputar wadiah. Wadiah. Sekarang kita lihat yang berkenaan dengan i'ara atau ariyah. Yang berkenaan dengan i'ara atau ariyah. Ingat ya tadi, i'ara atau ariyah itu artinya meminjamkan. Yang pertama yang berkenaan dengan ini adalah hukum i'ara atau ariyah. Menurut jumhur ulama adalah mendub, dianjurkan. Ya, menurut jumhur ulama adalah mandub, dianjurkan. Kemudian yang kedua ini berkenaan dengan rukun i'arah. Rukun i'arah di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada al-mu'ir, yaitu yang meminjamkan.
Yang dimaksud dengan dia bisa meminjamkan di sini, dia punya kemampuan tasarruf tadi ya. Balik, berakal, rasyid. Nah, dia punya berarti. Kemudian yang kedua, al-musta'ir yang minta dipinjamkan. Ini A yang meminjamkan, yang punya barang berarti. Yang ini yang minta dipinjamkan nih. Tolong saya pinjam barangmu dong. Nah, ini al-musta'ir namanya. Dia ini bisa manfaatkan barang ini syaratnya. Terus yang ketiga ada al-musta'ar, ada barang yang dipinjamkan. Di sini para ulama katakan al-musta'ar itu barangnya yang dipinjamkan itu sifatnya mubah. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud di sini. Barangnya itu gimana sih yang boleh dipinjamkan? Kemudian yang keempat ya adalah sighah. Sighah di sini artinya ada ucapan yang menunjukkan peminjaman. Ya. Ada ucapan yang menunjukkan peminjaman. Ya, saya pinjam barangmu, ya baik ini saya kasih barang ini. Nah, itu namanya sighahnya. Nah, ini namanya ariyah, kaitannya dengan rukun. Terus yang ketiga, nah ini kaitannya dengan barang tadi, para ulama itu ingatkan barang apa yang boleh dipinjamkan? Di sini mereka tegaskan boleh meminjamkan segala sesuatu yang mubah kemanfaatannya dan barang tersebut tetap ada. Berarti barang yang haram kemanfaatannya haram dijadikan ariyah. Ingat itu baik-baik. Ya. Berarti barang yang haram kemanfaatannya haram dijadikan ariyah. Alias barang haram tidak bisa pinjamkan pada orang lain. Misalnya, ya, dia punya barang haram apa misalnya ya? Dia punya dulu barang ini dia tidak pakai lagi. Dia punya gitar misalnya. Gitar ini dia tidak pakai lagi. Namun orang ada yang lihat, saya pinjam dulu dong. Saya sehari aja nanti saya kembalikan lagi. Nah, kaidahnya di sini adalah kalau itu barang haram tidak boleh dipinjamkan pada orang lain. Ya, kaidahnya adalah kalau itu barang haram tidak boleh dipinjamkan pada orang lain. Nah, kaidahnya seperti itu. Nah, tentang ariyah ini justru ada ayat yang memotivasi kita, mendorong kita untuk memberikan pinjaman pada orang lain. Jangan pelit. Nanti bisa lihat di surat Al-Ma'un ayat terakhir. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-7 dicela orang yang enggan meminjamkan barang yang berguna. Wa yamna'unal ma'un. Padahal kan ayat ini lagi mencela ini. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, jika dilihat dari terjemahan Al-Quran, yamna'unal ma'un itu diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Dan memang para ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan yamna'unal ma'un tadi. Mereka ada persisian pendapat dalam masalah ini. Sebagian berkata bahwasannya al-ma'un ya, ini bermakna orang yang enggan. Yamna'unal ma'un itu orang yang enggan bayar zakat. Nah, sebagian itu katakan ini orang yang enggan bayar zakat. Yang lain lagi mengatakan bahwasanya yamna'unal ma'un itu orang yang enggan taat secara umum. Ya, orang yang enggan taat secara umum. Yang lainnya lagi mengatakan yamna'unal ariyah, mereka yang enggan meminjamkan barang kepada orang lain di saat saudaranya itu butuh. Nah, tafsiran terakhir ini, ya ini kaitannya dengan pelajaran kita saat ini ya, ariyah. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Yaitu jika ada yang ingin meminjam timba, periuk, atau kampaknya, maka ia enggan meminjamkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan yamna'unal ma'un, kaitannya dengan ariyah.
Ya, ini kaitannya dengan ariyah. Intinya seluruh tafsiran di atas tentang wa yamna'unal ma'un. Itu semuanya tepat, semuanya kembali pada satu makna, yaitu yamna'unal ma'un adalah enggan menolong orang lain dengan harta atau sesuatu yang bermanfaat. Dan dalam hadis disebutkan dalam Sunan Abu Daud, disebutkan riwayat dari Abdullah, ia berkata, kunna na'udul ma'una ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ariyatal dalwi wal kidri. Kami menganggap al-ma'un di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan ariyah. Ya kan? Ini yang kita bahas, kaitan banget ini. Kaitannya dengan ariyah itu barang yang dipinjam berupa timba, berupa periuk. Ya, berupa timba, berupa periuk. Dan perlu kita ingat, pelit dalam masalah ini, ya, kita luput dari sodako. Padahal meminjamkan kayak tadi, itu juga masuk dalam hitungan sodako. Kan kita beri kemanfaatan pada orang lain. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik, perbuatan ma'ruf adalah sodako. Nah, sekarang ada dua masalah yang ingin kita timbang di sini. Yang pertama, wadiah pada tabungan di bank. Ya, wadiah pada tabungan di bank. Karena ada nama tabungan itu dengan istilah wadiah. Apakah itu benar wadiah? Atau kita sebut dengan qard. Atau kita sebut dengan qard. Coba saya bacakan di sini. Qard ini artinya meminjamkan, ya. Saya punya uang, saya pinjamkan. Nanti saya akan jelaskan qard beda lagi dengan i'arah atau ariyah. Qard sekali lagi nanti beda dengan ariyah. Para ulama itu bedakan dua hal itu, tidak sama. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan qard juga meminjamkan, ariyah juga meminjamkan. Nanti akan kita jelaskan bentuknya atau perbedaannya. Nah, saya ingin jelaskan dulu tabungan di bank ini. Ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu beliau ditanya, sebagian bank memberikan hadiah kepada nasabah yang cuma menyimpan uang saja tanpa ambil bunga. Apakah hadiah tersebut boleh dimanfaatkan oleh nasabah? Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan, engkau sudah tahu bahwa menyimpan beberapa dirham di bank itu bukan disebut wadiah. Ingat ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan itu bukan wadiah. Namun akad sejatinya adalah qardun. Qard. Wadiah itu menitip. Menitip tadi ya. Kita titip barangnya ya balik seperti itu lagi gitu. Wadiah tadi kan definisinya jelas tadi di awal. Harta yang dititipkan pada yang lain untuk dijaga, jaga. Dan cuma-cuma jaganya gitu. Nggak ada biaya administrasi, cuma-cuma. Kalau kita kasih uang ke bank, ya. Kemudian bank itu muter uang tadi, nah itu namanya qardun, meminjamkan uang namanya. Bukan menitip uang. Nah, yang disebutkan oleh orang-orang bahwa akad tersebut adalah wadiah itu keliru. Ya, kalau ada yang sebut ini wadiah, keliru besar. Jika engkau menyerahkan uang pada bank, apakah bank itu menjaga uang tadi sebagaimana adanya? Karena dalam wadiah kan tadi disebut menjaga. Apakah dia menjaganya? Tidak. Sampai nanti diminta kembali juga bentuknya seperti itu juga, ataukah bank menggunakan uang tadi terlebih dahulu? Nah, Syekh ini memberikan pertanyaan yang bagus ya. Bank itu menjaga uang tadi ya sebagaimana adanya, ataukah bank itu menggunakan uang tadi terlebih dahulu? Kita bisa jawab. Yang ada adalah bank itu pakai uang tadi. Tentu bank akan masukkan dalam tabungan dan akan menggunakannya. Kesimpulannya, hakikatnya, akadnya itu qardun. Qard.
dan bukan wadi'ah. Ingat ya, itu qard, bukan wadi'ah. Kalau transaksinya adalah meminjamkan, maka orang yang memberikan pinjaman, yaitu kreditur, tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dari transaksi tersebut. Tidak boleh menerima hadiah dan lainnya. Hadiah barulah bisa dimanfaatkan setelah utang itu lunas, selama bukan syarat yang ditetapkan di awal. Nah ini catatan dari Syekh. Lalu beliau katakan, kalau bank memberikan hadiah yang sifatnya umum, yaitu bagi siapa saja, seperti memberikan hadiah kalender, maka tidak mengapa diterima. Karena hadiah semacam ini biasa diberi pada nasabah atau yang bukan nasabah. Iya, kalau kalender ini memang untuk umum. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa kullu qardin syarata fihi ayyazidahu fa huwa haramun bi ghairi khilafin. Setiap utang yang di dalamnya dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Nah, apa manfaatnya bahasan wadiah di sini? Manfaatnya gini. Kok kita kaitkan dengan tabungan di bank tadi? Agar kita tahu bahwa menabung di bank itu bukan bentuk wadiah, namun meminjamkan uang pada bank. 1. 2, kalau tahu kita meminjamkan uang pada bank, maka ya, kalau kita tahu seperti itu, kalau kita tahu meminjamkan uang pada bank, maka bunga bank tidak boleh dimanfaatkan. Karena bunga tadi masuk dalam kaidah riba. Itu utang piutang, kita kan pinjamkan, berarti dapat untung, berarti itu riba. Utang piutang yang kita ambil keuntungannya. Kemudian yang ketiga, bunga bank tidak boleh dimanfaatkan oleh nasabah. Kalau kesimpulan dari kami sendiri, dari berbagai macam pendapat ulama dan yang kami rojikan, bunga bank pokoknya tidak disedekahkan atau tidak dikeluarkan zakat. Namun bunga bank itu dicuci. Ya, istilahnya itu dicuci. Bisa disalurkan selain untuk 2 kepentingan. Selain untuk kepentingan pribadi dan pembangunan masjid. Ya, selain untuk kepentingan pribadi, selain untuk pembangunan masjid. Lalu dari sini juga kita tahu menabung di bank itu cuma sekadar sarana dalam keadaan darurat saja. Ya, sebagai sarana saya dalam keadaan darurat. Kemudian kalau kita tahu istilah wadiah tadi, kita akan lihat sekarang dibawa kemana-mana kan istilah wadiah tadi. Maka kita harus banyak belajar supaya tahu sesuatu itu berdasarkan hakikat dan kita tahu hukumnya. Jangan cuma lihat label nama walaupun itu nama syar'i. Jadi jangan cuma dengar kata wadiah langsung kita hukumi wadiah gitu. Enggak. Harus hukumi sesuai dengan hakikat syar'i seperti apa. Lalu masalah selanjutnya lagi adalah pinjam motor. Ya, ini istilah kita pinjam ya. Kayaknya ada orang sedikit rancu dengan kalimat ini. Pinjam motor harus kembali full tank misalnya. Nah, kita pahami dulu kaidah tadi ya. Kaidah riba itu kullu qardin jara manfaatan fa huwa riba. Atau kaidah juga dari Imam Ibnu Qudamah, wa kullu qardin syarata fi ayyazidahu fa huwa haramun bi ghairi khilafin. Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kita perlu memahami suatu hukum bukan sekadar dari lafaz saja. Jadi kita jangan cuma lihat tadi pinjam motor berarti jadi qardun, bukan. Memahami suatu hukum itu dari hakikat sebenarnya. Nah, ada 2 istilah yang perlu ada pendekatan di sini. Ada al-ariyah dan ada qard. Sama-sama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu meminjamkan. Contoh ariyah itu seperti ini. Seorang meminjamkan motor untuk dipakai 1 hari, lalu besok motor itu dikembalikan lagi. Untuk al-ariyah motor tidak berpindah kepemilikan. Jadi tetap motornya milik si A tadi yang meminjamkan. Ini contoh al-ariyah ya. Dan ini nanti bisa dibedakan dengan contoh al-qard. Al-qard ini contohnya
pinjam 1 juta rupiah, maka dikembalikan 1 juta rupiah. Bukan dengan uang yang sama, namun penggantinya. Alias untuk Al-Qor terjadi berpindah kepemilikan dan nantinya diganti. Kan pindah milik tadi 1 juta. Namun nanti dijanjikan nanti akan diganti sekian juta. Jadi ganti 1 juta lagi. Nah, untuk Ariyah berarti tidak berpindah kepemilikan. Ya, untuk Al-Ariyah itu tidak berpindah kepemilikan. Sedangkan untuk Al-Qard yang tadi kaitannya dengan uang 1 juta rupiah tadi berpindah kepemilikan. Maka tepatkah mengatakan minjam motor teman disebut qard sehingga berlaku hukum riba di situ? Jawabannya tidak. Ataukah seperti itu bukan qard namun Ariyah? Iya, kalau Ariyah maka sah saja meminta diisikan bensin sehingga akadnya nanti berubah sebenarnya. Jadi ijarah, sewa. Jadi sewa motor karena ada imbalan. Nah, jadi kalau memahami itu seperti itu. Ada sesuatu kita pelajari dari hakikatnya. Dan kalau dari kita bahas di atas tadi tentang Ariyah, Ariyah itu yang kita pelajari adalah tabarru'at, tolong orang lain. Kita pinjamkan orang lain tanpa minta upah. Kalau sudah ada upah, nah di situ nanti akadnya jadi akad ijarah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Monggo jika mau bertanya dibuka sesi tanya jawab. Pada Ustaz Abdul Taufikal untuk pembahasan materinya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau Anda dengar dari pembahasan tadi sebenarnya udah ada yang kejawab nih Ustaz, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad dari imani atau iwalet termasuk dari wadiah atau ariyah Ustaz? Mohon penjelasan secara ilmiahnya Ustaz. Nah, imani, iwalet itu termasuk wadiah atau ariyah. Nah, pertama coba lihat wadiah sama ariyah itu ya, akadnya itu amanah, nitip ya. Akadnya itu amanah. Satu. Terus wadiah sama ariyah itu kalau wadiah nitip nanti kita ambil lagi. Ya, nitip kita ambil lagi. Uang ini tidak diputar. Kalau kita titip barang ini tidak diputar, tidak dipakai dulu. Saya datang ke masjid, misalnya ada tempat penitipan sendal. Pak, ini saya nitip ya. Nah, yang tempat penitipan ini nggak boleh pakai sendal saya. Itu. Sedangkan Ariyah pinjamkan. Nah, ini nggak termasuk di sini kalau dalam imani. Kalau tadi sudah disinggung, ini masuk dalam qardun. Ya, ini masuk dalam istilah qardun. Yaitu karena masih ada pemakaian seperti disinggung tadi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Syekh tadi kan singgung ada wadiah, ada qardun. Kalau itu dipakai oleh pihak bank berarti jadi qardun. Kalau wadiah cuma nitip saja, suruh jaga barang ini. Nah, maka yang lebih tepat kita masukkan ini dalam istilah qardun. Nanti masuk kaidah. Dalam hal ini, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jika kita dapat manfaat dari ya yang kita taruh di situ, yang kita pinjamkan di situ, maka itu nanti jadi masuk dalam kaidah riba. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo silakan. Jika barang Ariyah rusak, namun bukan karena keteledoran, apakah wajib diganti Ustaz? Wajib diganti. Ya, maaf, jadi barang rusak bukan karena keteledoran ya. Ya, pokoknya syaratnya itu kita nggak sengaja. Itu dia jadi barang amanah maka tidak perlu diganti. Namun kalau ya kita itu sengaja, nah itu yang tadi perlu diganti. Itu yang maksudnya dengan akad amanah tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustaz.
jika ada orang butuh butuh uang untuk modal berangkat kerja luar negeri, ini itu akadnya apa kalau dalam lembaga keuangan syariah, Ustaz? Jika ada orang butuh uang untuk modal berangkat kerja ke luar negeri, akadnya apa kalau dalam keuangan syariat? Butuh uang, terus dia butuh modal situ, berangkat ke luar negeri. Masuk dalam ini utang piutang di sini. Qardun berarti. Kalau di situ ada lebih, disuruh bayar lebih, riba. Masuk dalam istilah itu. Ya, pihak bank bukan Arya di sini. Arya bukan kayak begitu Arya. Arya nggak berpindah kepemilikan. Kalau ini kan jadi milik kita uang tadi. Maka ini masuk dalam istilah qardun. Ada lagi? Lanjut lagi, Ustaz. Apakah boleh meminjamkan atau menyewakan barang Arya? Menyewakan barang Arya. Jadi kita sudah pinjam orang, terus ini barang amanah. Barang amanah ini kan kita pakai untuk kita dulu. Kalau mau limpahkan lagi ke orang lain, minjamkan lagi, menyewakan lagi, itu bukan barang kita. Sehingga nggak ada hak kita di situ. Ya, tidak ada hak kita di situ. Karena barang ini nanti harus dikembalikan utuh lagi kepada yang punya. Saya pinjam helm, ya, saya nggak bisa kasih ke teman lagi gitu, kecuali dengan ridho dari pihak yang pertama. Ya, harus ada keridhaan dari pihak yang pertama terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pertanyaannya sih sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada yang baru lagi. Nah, ini ada di YouTube nih. Bedanya Arya dengan Qard apa ya Ustadz? Ya. Tadi sudah dijelaskan kalau Arya itu Arya itu tidak berpindah kepemilikan. Saya pinjam helm itu masih tetap jadi milik si A. Kalau Qardun, ya, saya pinjam uang itu dia pakai dulu, berarti jadi milik dia. Nanti dia kembalikan ya dengan uang yang lainnya. Yang penting 1 juta misalnya, kembali 1 juta. Ustaz, bagaimana hukumnya bila menggunakan jasa GoFood dan dibayar dengan GoPay? Dikarenakan risiko jika uang cash terpapar virus. Boleh, namun tidak manfaatkan diskonnya. Ya, dan secara ini ya sih boleh-boleh saja saat ini, apalagi keadaan ya uang cash ini agak rawan kalau saat ini. Ya, diperbolehkan untuk itu. Bentar, terus ada lagi di Facebook. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Oh, ada? Ya, monggo baca. Manakah yang lebih baik dipilih, Ustaz, dari akad bank, mudharabah atau wadiah? Karena ini kan dua akad yang sering ada di bank syariah ini, Ustaz. Mudharabah ataukah wadiah? Kalau saya sih cari amannya wadiah. Kalau misalnya nabung ya. Ya, nabung, cari amannya wadiah. Wadiah itu berarti kalau yang saya tahu di bank syariah itu, dia tidak kenakan kita, dia tidak masukkan kita bagi hasil. Jadi nggak ada sama sekali. Kita cuma bayar setiap bulannya itu biaya bulanan admin gitu, administrator saja gitu. Kita bayar, administrasi saja. Dan fasilitas yang lain yang kita bayar. Namun bagi hasil tidak diterima sama sekali. Lebih aman daripada mudharabah. Ya, akadnya kalau ada seperti ini itu lebih bagus diambil dan lebih mengurangi mudarat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Ya. Selanjutnya, Ustaz, terkait yang modal kerja tadi, tapi apakah dengan akad modal kerja luar negeri ini bisa diakadkan sebagai ijarah, Ustaz? Bisa diakadkan ijarah ini. Secara hakikat enggak ya. Kamu enggak dipekerjakan sama pihak bank untuk pergi keluar ya. Karena kamu kerja dengan pihak lain, kamu pinjam. Ya. Kamu bukan kerja dengan pihak bank terus bank upahi gitu. Kalau bank upahi maka jadi ijarah. Namun kalau jadinya kamu pergi kemudian dikasih nanti dikembalikan, ya, ini akadnya sejatinya adalah akad ya akad pinjam meminjam, akad utang piutang. Maka yang ada masuk dalam qardun, bukan dalam ijarah. Wallahu a'lam. Kalau yang lainnya tadi ini sudah ini apa sama aja ya? Sudah. Bagaimana syubhat yang menyatakan wadiah bank syariah itu batil karena uang yang dititipkan lalu kita ambil itu tidak sesuai dengan nomor serinya? Ya sama seperti tadi keterangannya sudah ya. Terus jika ada orang butuh uang untuk modal berangkat luar negeri sudah. Apakah ada dalil terkait dengan akad wadiah yang dhamanah? Sudah.
Nah, ada lagi mungkin? Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, apa tuh masih bisa mengirimkan pertanyaan? Sebenarnya masih bisa umum juga, nggak mesti dengan kaitannya dengan ini sih. Iya, betul. Nah, mau nanya umum saya beri waktu ini. Atau Arya, jika teman-teman ada yang mau nanyakan terkait Puasa ya monggo. apa dok? Karena kalau dengan Wadia sama Arya memang bahasanya cuma sedikit kayak gitu. Saya sudah ringkas dari 3 kitab ini. Sedikit sekali bahasanya. Nah, Ustaz. Ya. Kalau ada yang mau nanya bisa berkenan dengan yang luar monggo. Nah, ini ada ini. Ya. Bagaimana hukumnya misal Bank Fulan menawarkan tabungan yang hadiahnya di awal menabung, misal jika nabung 10 juta dapat HP YYY. Terus jika nabung 15 juta dapat HP XXX. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana hukumnya misal Bank Fulan menawarkan tabungan yang hadiahnya di awal menabung. Hadiahnya di awal menabung. Jika nabung 10 juta dia berikan syarat ya. Dapat HP sekian. Nabung 15 juta dapat HP sekian. Hadiahnya di awal. Tapi kan dia pasang tabungan dulu kan. Dia pasang 10 juta, 15 juta. Ya sudah kena. Dapat kemanfaatan dari yang dia pasang di situ. Yaitu 10 juta atau 15 juta tadi. Maka masuk dalam kordon, nggak boleh. Saat ini ada bank syariah yang lagi promo jika nasabah melakukan pembayaran melalui bank mereka di suatu marketplace. Maka dapat diskon misal 50.000. Apa hukumnya kita memanfaatkan diskonnya apabila tabungan kita itu wadiah? Nah, masalahnya di sini bank itu kan tadi seperti disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bank itu kan mutar uang kita. Ya, bank itu memutar uang kita gitu. Jadi sejatinya transaksi kita itu kordon, walaupun nanti kita namakan tadi yang saya sebut tadi, ada Ustadz milih apa, wadiah apa, mudharabah. Ya saya pilih wadiah karena cuma sekadar nama saja. Namun hakikatnya itu tetap kordon juga. Itu masuk dalam kordon. Sehingga kalau di sini dikatakan melakukan pembayaran melalui bank, akhirnya kita dapat diskon 50.000. Kita dapat kemanfaatan dari kordon tadi. Maka dapat kemanfaatan dari utang piutang. Jatuhnya riba juga. Maka tidak manfaatkan di situ. Wallahu alam. Kecuali kalau bebas, kita tidak ada kaitannya dengan bank ya, manfaatkan diskon, tidak ada kaitannya dengan bank yang kita tabung itu, maka tidak ada masalah. Wallahu alam. Nah, Ustaz, ada lagi Ustaz pertanyaannya. Ustaz, saya masih ada uang riba. Apakah boleh untuk memberikan sembako kepada orang yang memerlukan, Ustaz? Nah, tadi ini kesimpulan saya ya. Walaupun mungkin Ustaz KPMI agak berbeda mungkin. Kalau kesimpulan saya dari tulisan juga saya punya ada di website Rumah Iso. Jadi uang riba itu kesimpulannya yang pertama tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Satu. Yang kedua tidak boleh dipakai untuk pembangunan masjid. Dikarenakan cerita ketika Nabi SAW usia 35 tahun kan Ka'bah mengalami penghancuran. Kemudian direnovasi ulang. Orang-orang musyrik sudah bertekad yang harta yang digunakan itu cuma harta halal saja. Harta haram nggak boleh. Riba nggak boleh. Maka dari sini para ulama simpulkan harta riba tidak boleh dipakai untuk pembangunan masjid. Nah, jadi seperti itu. Terus ada lagi? Jadi tadi namanya kalau saya tidak sebut sedekah ya. Bank Syariah menawarkan yang tadi dia tidak sebut sedekah namun cuci harta. Cuci harta itu semuanya dia keluarkan. Kalau sedekah kita bisa ambil sebagian gitu. Kalau cuci harta yang masalah ini, yang uang yang haram ini dikeluarkan semuanya. Jadi berbeda dengan istilah sedekah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Kalau Bank Syariah menawarkan 3 bulan lalu bagi hasilnya nanti seluruhnya disedekahkan terdampak corona, bagaimana Ustaz? Bank Syariah menawarkan menabung 3 bulan lalu. Terus bagi hasilnya nanti seluruhnya disedekahkan untuk terdampak corona. Nah, itu nggak masalah. Yang penting kita tidak pakai. Nanti semuanya dia salurkan untuk itu. Baik. Jadi enggak. Soal agak mirip sama pertanyaan sebelumnya. Iya. Mungkin ada yang tanya lagi di luar tema, monggo. Ya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Ada lagi Ustaz. Apa hukumnya menggunakan uang DP untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan barang yang di DP tersebut? Misal ada DP rumah dipakai untuk pembuatan jalan komplek. Uang DP untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan barang yang DP tersebut. Misalnya ada DP rumah ya dipakai untuk pembuatan jalan komplek.
Ya nggak amanah berarti. Karena DP rumah ya dipakai untuk DP rumah. Adil amanata ila man i'tamana, kata Nabi SAW tadi. Kita sudah bacakan hadisnya, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanah pada kalian. Kalau memang disuruh untuk itu ya pada spesifik A ya jalankan seperti itu, A juga gitu. Kecuali itu transaksinya umum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, apakah perbedaan mendasar antara akad salah dengan istisna? Akad Salam dengan istisna, Ustaz. akad salam dengan istisna. Istisna. Perbedaan mendasarnya saya harus kaji lagi nih perbedaan mendasarnya. Coba cari ada tulisan akad istisna itu di website ini Pengusaha Muslim, bisa cari di situ ya. Itu nanti ada perbedaannya barangkali di situ ditemukan. Saya harus buka literatur dulu secara spesifik. Ada lagi? Sering ketika pinjam uang dengan abang atau adik kandung ada kelebihan ketika dikembalikan, Ustaz. Apakah kelebihan ini bisa dibilang hadiah untuk ponakan? Apakah ini menjadi riba, Ustaz? Kalau memang dia memang bayarnya lebih dan tidak persyaratkan di awal untuk transaksi tadi, tidak masalah diterima. Ya bilang makasih ini sudah dikembalikan lebih, mudah-mudahan jadi berkah gitu aja. Ya. Terkait pinjam-meminjam motor lagi nih, Ustaz. Jika yang meminjam motor saat mengembalikan sudah mengisi bensin, apakah tidak boleh, Ustaz? Karena bensinnya sudah habis dipakai. Iya, boleh saja. Jadi tadi berubah jadi ijaroh, upah. Upahnya berupa pengisian bensin. Jadi bukan lagi ariyah, namun jadi ariyah kan tadi tabarru atau tolong menolong kan. Berarti majanan, ya kita dapati cuma-cuma. Namun kalau sudah ada upah di situ dengan diisikan bensin, berarti jadi ijaroh, tidak ada masalah, tidak riba juga. Ada lagi? Apakah ada zakat untuk perusahaan, Ustaz? Kalau tiap yang turut serta dalam perusahaan tadi kan ada syarat zakat itu dikeluarkan dari harta yang dimiliki sempurna perorangan. Sehingga kalau perusahaan ini milik bersama harus dibagi dulu satu-satu, nanti kena satu-satu. Biar tahu nanti keuangannya jelas gitu. Ditambah lagi tiap yang punya perusahaan tadi nanti punya harta simpanan lagi digabung dengan harta simpanannya. Tapi kalau yang memiliki perusahaan cuma satu saja, ya sudah berarti dia keluarkan zakat secara individu karena itu perusahaan dia sendiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimanakah penyaluran harta riba, Ustaz, yang diperbolehkan secara syariat? Tadi ya, selain dari untuk kepentingan pribadi dan selain untuk pembangunan masjid. Berarti untuk kasih ke fakir miskin boleh. Sekarang ini pada masa orang-orang sulit belikan sembako untuk kasih ke tukang ojek daring, pengemudi ojek daring atau online boleh ya. Yang penting tadi tidak untuk dua yang saya sebutkan. Ada lagi? Tapi Ustadz, bukankah berarti itu kita melegalkan riba? Tidak. Kan kita nggak mudah-mudahan untuk ini, tapi kan ada yang ada di tabungan kita keluarkan untuk itu. Ini berbeda kasus ini ya. Terus ada lagi? Ini ada lagi, Ustaz, terkait bagaimana hukuman layanan launch di bandara dari bank untuk nasabahnya jika nasabahnya menggunakan nasabah wadiah, Ustaz. Nah, itu bayar atau tidak? Kalau bayar ya berarti dia pakai tabungannya sendiri ya. Kalau dia dapat free ya itu baru masalah. Kalau dia bayar maksudnya bagi nasabah bank A, ya silakan masuk di sini karena ini cuma khusus untuk nasabah bank ini saja, yang lainnya tidak dilayani pelayanan seperti itu. Maka bayarnya dia tetap bayar tapi pakai bank itu, maka tidak masalah karena bayar. Tapi kalau launch-nya ini disediakan free bagi yang punya tabungan ini, nah itu baru jadi masalah. Terus pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya ketika mulai mens dulu tak pernah menghitung hari yang nggak puasa, jadi hutang saya banyak. Apakah harus dibayar semua, Ustaz? harus bayar semua utang itu. Maka diusahakan dihitung kira-kira saja dan dimaksimalkan. Jadi misalnya kira-kira 20 ya sudahlah, tambah 30 lah. Nanti pada Ramadan dia qadha itu.
Kemudian aturan yang kedua ditambahkan lagi dengan fidyah karena sudah lewat dari waktu yang seharusnya dia bayar. Karena qada puasa itu dibayar sebelum Ramadan berikutnya kalau dalam keadaan mampu, tidak ada uzur. Maka dia tetap bayar qada dengan dia maksimalkan tadi, ya, dia pukul ke atas begitu, terus tambahkan lagi dengan fidyah, kemudian untuk menutupi kesalahannya ini tambah lagi dengan puasa sunnah. Wallahu a'lam. Apakah zakat boleh dikeluarkan dalam bentuk sembako Ustaz dalam kondisi Covid saat ini? Ya baik, saya punya pembahasan ini ada di rumahiswa.com dan nanti ada buku saya lagi akan keluar e-book. Ini salah satu masalah yang dihadapi saat ini. Intinya zakat mal itu boleh dikeluarkan dengan qimah. Qimah itu sesuatu yang senilai dengan zakat tadi. Misalnya saya punya emas, saya tidak keluarkan dengan emas saya keluarkan dengan uang. Nah, itu namanya keluarkan dengan qimah, sesuatu yang senilai. Saya punya sapi dan saya harus keluarkan zakat ini dengan hewan juga. Namun saya tidak keluarkan dengan hewan, saya keluarkan dengan misalnya uang gitu. Nah, itu namanya keluarkan dengan qimah. Nah, ini ada beda pendapat di antara para ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Namun pendapat yang paling kuat dari dalil-dalil yang ada mengeluarkan dengan qimah, apalagi dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh boleh. Ya, dalam keadaan hajat atau butuh boleh. Ada foto dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan hal ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ulama belakangan ada Profesor Dr. Muhammad Az-Zuwaili juga membolehkan hal ini apalagi dalam keadaan darurat. Jadi kalau ditanya saat pandemi seperti ini mengeluarkan dalam bentuk sembako boleh. Nanti lihat pembahasan saya ulasan lebih lengkap di rumahiswa.com. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Bagaimana hukum giveaway Ustaz? Apakah termasuk undian atau perjudian? Misal giveaway pulsa 50.000 untuk 3 orang yang terpilih dengan syarat giveaway itu harus follow akun IG tertentu. Ada timbal balik nggak, artinya beli barangnya begitu atau ini karena beli produknya? Kalau ada timbal balik seperti itu jadi gharar. Namun kalau tidak ada kasih cuma-cuma, cuma sekadar follow, itu kan cuma-cuma saja itu. Ayo siapa yang follow teman terbanyak begitu dari ini? Dia follow begitu saja kan, terus dapat hadiah. Tidak dipersyaratkan beli produk ini, beli produk itu, enggak. Nah, kalau tidak ada syarat ini cuma ingin dapat follower, enggak masalah. Namun kalau dia persyaratkan nanti beli barang saya ini 200.000 dulu, ya kamu beli, baru nanti dapat giveaway, dapat HP iPhone terbaru misalnya. Nah, itu baru jadi masalah. Nah, ini jadi gharar kalau yang kedua yang saya sebutkan jadi judi. Baik. Jadi kalau misalkan dia hanya sekedar follow aja nggak ada pembelian nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Ya, cuma kasih cuma-cuma. Atau dia kasih pertanyaan ya. Dia nanti saya pengen jawab pertanyaan yang saya pilih terbaik, saya acak dan paling cepat. Nah, acak paling cepat, dia acak terus milih semua dia kan dan paling cepat jawab. Nah, orang rebutan itu. Namun dengan syarat ya kalian follow akun saya ini dulu ya. Nah, seperti itu boleh karena cuma-cuma. Tidak ada kompensasi dari mereka untuk beli sesuatu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya terkait biaya jasa dari jasa penitipan Ustaz? Boleh, nanti akadnya jadi akad ijarah. Namun ya tetap harus tanggung jawab lah kalau akadnya seperti itu. Kadang kan misalnya kita sudah bayar, ini sering ini kan kalau ini kan ijarah di tukang parkir nih ya. Parkir itu bukan wadiah karena ada bayar. Namun jadi ijarah. Ya, kadang lepas tangan, ada dia nabrak motor kanan kiri begitu ya. Pihak tukang parkir nggak tanggung jawab juga, nggak mau mikir ini. Atau ada tukang parkirnya salah mundurkan motor atau mobil kena yang lain itu cacat, ya nggak mau ganti rugi juga. Nah itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terkait bayar hutang puasa. Iya. Tadi videonya bolehkah saya titipkan ke masjid yang menyewakan untuk buka puasa? Harus diseleksi lagi. Masjid cuma kasih ke orang miskin karena fidyah itu untuk orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang berat puasa hendaklah memberi makan pada orang miskin. Kan kalimat ayat seperti itu. Maka tidak boleh kasih umum, titip ke masjid. Ada mahasiswa makan, mahasiswa kaya. Ada orang yang buka puasa situ orang kaya juga. Harus spesifik. Spesifiknya cuma fidyah pada orang miskin saja. Itu syaratnya. Ada lagi? Sudah nggak ada lagi nih. Ya, sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ya.
Cukup mungkin ya? Iya. Iya. Syukur jazakallahu khairan. Iya. Jawaban dapat mengenai materinya. Mungkin sedikit sebelum diserahkan kembali kepada host, Anda mungkin sedikit penutup Ustaz dari Iya. ayat ini. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita tentang Aria itu artinya kita meminjamkan sesuatu pada orang lain, ini termasuk bentuk tolong menolong dan berpahala juga karena ini bentuk kebaikan. Dan dianjurkan tadi seperti pada ayat wa yamna'unal ma'un, ini celaan bagi orang yang pelit nggak mau pinjamkan barang, berarti sebaliknya kita dituntut untuk bantu orang lain dengan Aria tadi. Kemudian adapun wadiah juga kita bantu orang lain juga, ada yang mungkin butuh bantuan kita, barangnya dititip, nah itu namanya wadiah. Wadiah ini transaksinya juga majanan, ya gratis cuma-cuma, kita tidak ambil imbalan dari situ, dan ini termasuk menolong orang lain dalam kebaikan, dan ini juga termasuk menjalankan amanah. Nah itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan penuh manfaat. Demikian.